Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Vietnam, wabil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini, Ibu Aja Risma Novari dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengeras Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala qala syekhuna mursina murabbi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitabi fadailul syuhur li talibir darabil ghafar wa ammal alifu asani fi hada syahri al ikhlas al-ikhlasu alla tatluba li amalika syahidan ghairallah wa qila al-ikhlasu tasfiyatul amal minal kadurat. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailul Syuhur, dalam bulan Jumadil Ula. Dalam Jumadil Ula ada 3 alif. Alif yang pertama dimaknai dengan ihsan. Alif yang kedua dimaknai oleh guru kita dengan ikhlas. Alif yang ketiga nanti diartikan oleh guru dengan istiqomah. Apa itu ikhlas? Guru kita mengutip dalam kitab At-Ta'rifat hasil karya Syekh Ali Al-Jurjani menjelaskan tentang masalah takrif daripada ikhlas, yaitu kata kata beliau mengutip Syekh Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, Allah tatluba li amalika syahidan ghairullah. Ikhlas itu kamu tidak mencari saksi untuk amalmu kecuali hanya Allah saja. Jadi kita beramal nggak pengen disaksikan oleh siapapun, nggak pengen ada yang tahu kecuali Allah. Inilah ikhlas. Nah, jadi nggak boro-boro mau di selfie, mau disebar luaskan, nggak, hanya Allah saja. Tidak mencari saksi kecuali Allah saja. Biar Allah saja yang tahu. Inilah kalau istilah hewan belajar dari kura-kura. Kura-kura itu kalau mau bertelur selalu di tengah malam. Ya. Selalu di tengah malam datang dia ke bibir pantai, tengok-tengok. Kalau nggak ada orang, dia langsung gali itu pasir dan bertelur. Telurnya nggak tanggung-tanggung, 200 sampai 300. Ya. Nah, kura-kura itu begitu nelor kemudian ditutup kembali dengan pasir tadi. Nah, setelah itu dia pergi begitu saja seperti tidak berbuat apa-apa. Inilah ikhlas. Jadi dia tidak mau disaksikan oleh siapapun kecuali Allah. Ya. Ini berbeda dengan ayam. Ayam itu kalau bertelur pasti selalu siang. Tidak ada malam-malam ayam bertelur. Ya. Sekali nelor cuma satu. Telurnya cuma satu, sehari satu. Nah, itu pun setelah bertelur, dia berisiknya minta ampun. Satu kampung dia dengar. Wah, dipleset. Ya. Dia begitu habis bertelur, dia teriak-teriak. Aku ngendog, aku ngendog, aku ngendog, saya bertelur. Ya. Saya nelor. Iya, padahal telurnya cuma satu. Itu kebalikan daripada ikhlas. Orang ria. Ya. Jadi orang ikhlas itu amalnya banyak. Cuman dia nggak banyak ngomong. Berbeda dengan orang yang ria, orang yang tidak ikhlas. Amalnya nggak seberapa. Amalnya sedikit, cuman berisiknya doang. Wah, cerita ke sana kemari ya. Padahal jasanya nggak seberapa. Amalnya nggak seberapa. Jadi ikhlas itu nggak pengen. Adapun orang lain tahu tentang amal kita, itu masa bodoh. Ya, itu bukan urusan kita. Yang jelas dalam hati kita tidak ada tidak kepengen saksi kecuali Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Nah, maka di dalam kitab Risalatul Qusyariyah yang ditulis oleh Syekh Zinun Al-Misri itu menjelaskan tentang ikhlas. Ya. Ikhlas itu orangnya namanya mukhlisin. Mukhlis ya. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita kepada ibadah kita kepada Allah kecuali ikhlas.
Ya, Allah memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah itu ikhlas, tidak ada campuran, murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam kitab ini, di dalam Syarah Salal Qasairiyah, Syekh Bin Aceh menjelaskan ada tiga ciri orang yang ikhlas. Apa cirinya? Yang pertama adalah orang ikhlas itu menganggap pujian dan cacian itu sama saja. Jadi kalau orang ikhlas itu, ada orang muji, orang-orang mencaci, ya bodoh amat, nggak ngaruh, nggak ngefek. Dia tetap berjalan, dia tetap beribadah, dia tetap beramal. Ya. Orang mau nyaci, mau muji, bodoh amat. Ya. Ini terkadang kan banyak yang tidak seperti itu. Ketika kita beramal, ketika ada orang yang memuji, wah dia bangga, bangga bahkan mungkin ditambah lagi amalnya. Karena banyak yang memuji. Giliran dicaci, giliran dibully, giliran ada orang yang menjelek-jelekan, dia berhenti beramalnya. Itu bukan orang ikhlas. Orang ikhlas ini tidak memperhatikan, tidak memperdulikan, nggak ngaruh, nggak ngefek. Orang mau mencaci, orang mau membuli, mau orang mau memuji, terserah, jalan terus. Itu adalah ciri orang ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, nah, kata Syekh Zainal Al-Misri dalam kitab Risalatul Qusairiyah, ciri yang kedua ini orang ikhlas ini adalah selalu melupakan amal baik. Melupakan amal baik. Ya. Jadi setelah kita beramal itu kita lupakan. Ya seperti kura-kura tadi, begitu selesai nelor, dia ngeloyor aja seperti tidak berbuat apa-apa. Ini orang ikhlas. Ya, orang ikhlas. Bahkan seseorang yang suka menolong itu lupa. Siapa yang ditolongnya lupa, berapa nilainya juga lupa. Ya. Itu orang yang tanda orang ikhlas. Nah kalau orang yang nggak ikhlas, nolong-nolong. Tapi dia ingat mulu. Ingat mulu. Bahkan kadang-kadang ngeceplos. Orang yang pernah kita tolong, wah, ditunjuk-tunjuk, diceritain kalau tuh, dia kan pernah saya tolong. Dia lagi susah, saya kasih sekian. Ingat, bukan saja orangnya, tapi nilainya juga ingat. Itu. Kasih 10.000 tuh saya ngasih. Saya ngasih tuh 15.000. Pernah saya tolong tuh, dia lagi lapar, saya kasih duit. Nah, kalau orang yang ikhlas, lupa. Lupa. Ya, dia pernah melupakan amal baik, pernah nolong orang lupa, pernah ibadah zikir sekian 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 lupa, pernah puasa sekian hari lupa. Ya dilupakan. Ya. Karena dia orang yang ini sadar, orang yang itu sadar. Ya. Nggak diterima atau enggak itu ya urusan Allah. Dia sadar bahwa belum tentu amalnya juga diterima oleh Allah. Makanya dia lupakan itu. Yang ketiga, ciri orang yang ikhlas itu kata Syekh Zinun Al-Misri adalah melupakan hak amal baik. Nah, hak amal baik itu dilupakan haknya. Ya. Dalam konsep agama kan in khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau amalnya baik, maka balasannya pun akan baik. Tapi kalau amalnya buruk, maka balasannya juga buruk. Bagi orang yang selalu berbuat baik, tentunya dia berhak untuk mendapatkan balasan. Nah, ada balas budi, ada tanaman, itu dia lupakan haknya. Nah, dia lupakan. Bukan malah mengungkit-ungkit. Nah, dia lupakan dia pernah ini begini, begini ini. Ya, ya, orang yang berjasa, orang yang berbuat baik, berhak untuk mendapatkan ganjaran. Berhak untuk mendapatkan balas budi. Tapi itu dia lupakan. Inilah tanda orang yang ikhlas. Ya. Tidak menuntut hak. Tidak begitu kita membantu orang lain, kemudian dianggap utang. Lu sekarang gua bantu ya. Besok kalau saya susah, kamu juga harus bantuin saya. Nggak ada begitu. Nggak ada transaksi begitu, udah bantu-bantu aja.
Masalah orang yang kita bantu itu besok-besok kita lagi butuh dia, kita eh, dia balas budi ya terserah itu hak dia. Enggak juga nggak apa-apa kita ganggu gitu gitu. Nah, inilah ya makanya prinsip kita mestinya kalau secara pribadi daripada orang meminta utang kepada kita berhutang, ya mendingan kita nyumbang itu aja. Kalau nyumbang kita nggak ada urusan. Ada orang butuh, Pak, minjem duit sekian. Udahlah, nggak usah minjem. Ini saya kasih aja sekian semampu kita. Nah kalau kita ngasih itu kita nggak mikirin nagih, nggak mikirin ini. Ya sebab pasti sering ributnya utang 1 juta mama. Ya nggak ditagih kita butuh nagih nanti banyak dramanya. Nah makanya mendingan udahlah lepas ya lepas. Nah, makanya yang enak kita kalau ada orang butuh udah nggak usah utang sini saya nyumbang aja sekian. Nah ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala itulah ikhlas. Ya. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ikhlas itu terbagi 3 golongan, 3 tingkatan. Yang pertama adalah ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam, orang umum. Nah, bagaimana ikhlasnya orang awam? Dia al ibadah li ghordid dunia. Ibadah untuk tujuan dunia. Ya. Dia nggak pengen dipuji. Masa bodoh orang memuji atau memaki. Nah, mau mencela terserah. Dia amalnya udah ikhlas sebenarnya. Tapi masih ikhlasin awam. Dia beribadah kepada Allah, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, misalnya sholat duha, baca waqiah. Dia sudah nggak urusan dengan orang. Orang lain mau mencaci, bodoh amat. Tapi dalam amal yang dilakukan ini ada gharadid dunia. Ada tujuan dunia. Ya. Ini sebenarnya sudah ikhlas, tapi orang umum begitu, orang awam. Rajin sholat duha biar lancar. Rajin sholat ini biar terbuka. Rajin baca waqiah biar rezekinya nggak seret. Jadi ada tujuan dunianya. Ya. Itu sudah ikhlas karena tidak ada hubungan dengan manusia. Ya, orang mau ngelihat apa enggak bodoh amat. Cuman dalam ibadah itu, dalam setiap aktivitas amalnya masih ada urusan dunia. Ada lagi naik lagi nanti ikhlasnya orang khawas. Ikhlasnya orang khusus kata Imam Ghazali. Ya, ini lebih naik lagi. Apa? Ikhlasnya orang saya itu al ibadah la li gharadilnya walakin li gharadil akhirah. Ya. Dia beribadah kepada Allah sudah tidak ada lagi urusan dunia, sudah terlepas dari dunia. Ia hanya menginginkan kebahagiaan akhirat supaya di akhirat Ini lagi ngapain kamu? eh, Ya, lagi kena lah. neraka supaya dapat nikmat dari Allah. Nah, ini sudah bagus, sudah naik. Tidak ada urusan embel-embel dunia, terserah dunia seperti apa. Mau dikasih berapa sama Allah, mau sedikit mau banyak terserah. Tapi dia masih ada embel-embel akhirat nanti. Nah, biarinlah yang penting di akhirat nanti saya selamat, saya nggak masuk neraka, saya masuk surga dengan segala fasilitasnya. Biarin di dunia ini mau kaya mau miskin. Itu ada orang ikhlas seperti itu. Tingkat yang kedua. Ada lagi tingkat yang paling tinggi kata Imam Ghazali. Ikhlasul khawasil khawas. Yaitu ikhlasnya orang yang khawasil khawas. Nah, inilah yang diajarkan oleh guru kita. Ikhlasnya khawasil khawas itu adalah la al ibadah la li ghardil dunya wa la li ghardil akhirah. Ya. Ikhlas yang tidak ibadah kepada Allah, puasa, sholat, dan lain sebagainya, tidak ada hubungan dengan dunia, tidak ada urusan dengan akhirat. Hanya untuk Allah saja, hanya karena Allah. Bagaimana prakteknya? Zikir khofi. Ya. Dengan zikir saja sudah. Terserah urusan Allah, terserah Allah di dunia, terserah Allah di akhirat juga terserah Allah. Ini ikhlasnya orang khawasil khawas. Kita
semua lagi dididik yang paling tinggi ini tingkatan ikhlasnya. Dengan kita tanamkan zikir khafi, ya, selalu hanya lillah, 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 hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya kembali kepada Allah. Tidak ada urusan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan ini hanya bisa dipraktekkan oleh orang yang dipertemukan dengan guru musik, ditanam dengan zikir khafi. Ya. Luar biasa kita ini. Guru kita sangat luar biasa. Mendidik kita menjadi orang ikhlas. Bukan saja ikhlasnya secara tapi langsung kepada ikhlasnya orang yang khawasil khawas. Ya. Ikhlasnya orang yang khawas. Dengan bagaimana caranya? Selalu ingat kepada Allah, selalu tidak pernah lupa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma